Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat kue ultah ya. Ultah orang bilang gitu ya, ulang tahun. Kira-kira nih pakai tekniknya apa? Saya hanya menggunakan satu teknik aja. Jadi tidak menggunakan profil yang kita buat, tapi langsung menggunakan bintang saja, teman-teman. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan jelaskan bagaimana ketika kita ingin membuat kira-kira kue ulang tahun ya menggunakan 3D Blender. Nah, ini tekniknya seperti apa? Sebenarnya macam-macam. Jadi sekali lagi teman-teman nanti boleh perhatikan, saya akan jelaskan step by step ya. Semoga bermanfaat. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Cara kerjanya adalah langkah pertama, teman-teman dipastikan untuk add mesh-nya. Saat ini kondisinya di sini ada simple star ya. Simple star ini awalnya tidak ada. Nah, untuk menampilkan simple star ini nanti ini dari bawaan add-on dari Blender. Jadi kita harus ke edit preference dan teman-teman boleh mengaktifkan di bagian extra mesh object. Nah, ini extra mesh object bisa diambil dari get extension. Nanti teman-teman tinggal diketik aja extra ya, ketik aja extra. Nanti extra mesh sudah ada. Nah, kalau sudah ada biasanya kalau masih ada tulisan install ini, klik tombol install aja, nanti masuk. Dan untungnya bukan untungnya, dan punya saya sudah terinstall karena saya sudah klik install tadi ya, dan akan terdaftar di sini. Itu dia ya. Oke, setelah itu nanti baru dia akan aktif di bagian add-onnya, dan teman boleh nanti di bagian ekstra ini harus dicentang ya, supaya nanti fungsinya keluar. Lalu kalau saya matikan seperti ini, saya matikan ya, lalu saya geser ke bawah. Ketika saya ke add mesh, dia tidak ada ya, ada defaultnya memang tidak ada. Nah, supaya ada, teman-teman harus diaktifkan di ekstranya ya, di bagian extra mesh. Nah, ketika diaktifkan extra mesh, nanti ketika saya mengaktifkan ke menu add mesh dan dia sudah ada ekstra ya, itu caranya ya. Kalau sudah pastikan diaktifkan, lalu kita simpan sebagai preference. Terus kemudian nanti kita akan aktifkan ketika kita ingin membuat mungkin kayak krimnya ya. Oke, langkah pertama teman boleh menggunakan silinder atau menggunakan circle juga boleh. Jadi ada yang bisa menggunakan circle ini juga boleh, langsung saja. Terus kemudian dari circle ini teman-teman tinggal dicoba untuk ke edit mode, dan pastikan teman boleh mencoba untuk membuat dia tertutup ya. Saya tekan F untuk ditutup, lalu saya tekan E, tekan Z untuk dia tarik ke atas. Saya tekan Z ya, supaya nanti arah ke atas ya, kurang lebih. Setelah sampai di sini, teman tinggal diklik aja. Terus kemudian saya ingin mencoba untuk mungkin kue ultahnya segini aja kali tingginya ya. Nah, dari sini teman-teman mencoba untuk menambahkan yang namanya bevel. Nah, di bevel ini boleh dicoba untuk kita atur sesuai kebutuhan, kira-kira segini aja, kecil aja. Terus kemudian di sini boleh diatur untuk jumlah segmennya, kira-kira ada 3 atau 4 aja ya. Dan teman-teman boleh dilakukan dengan cara yang sama di bagian bawah, begitu ya. Dan ini boleh ditarik seperlunya aja, nggak perlu banyak-banyak, gini aja dah. Oke, kasih kira-kira 4 ya, sedikit agak rounded ya, kurang lebih gitu. Kemudian di object mode aja langsung, dan teman-teman boleh klik kanan, pilihnya set mode, dan setnya sudah bentuknya sudah dapat ya untuk kue tarnya. Dan saya kepengen sedikit memodifikasi, bukan modifikasi, tapi akan menambahkan krim. Nah, sekarang caranya membuat krim bagaimana? Kita bisa menggunakan add. Ini saya tidak menggunakan profil, menggunakan garis terus nanti ditambah menggunakan yang geometri di sini, tidak, tapi saya lebih ke langsung ke add mesh menggunakan extra simple star. Ini lebih gampang ya. Mungkin sementara waktu circle saya sembunyikan dulu, saya coba ke add mesh extra simple star. Oke. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh ditutup aja barnya, box dialognya, dan teman boleh ke edit mesh, dan teman boleh menseleksi bagian atas saja. Misalkan saya ingin ngambil dari sini ya, saya pakai yang face, klik ke bagian atas dan langsung diseleksi aja menggunakan shift ya, sambil tahan shift. Dan teman-teman boleh mengatur apakah ini tebal atau segini, boleh. Nanti baru saya coba untuk extrude Z ke atas ya, gitu ya. Terus kemudian sedikit mungkin dari arah atas di sini nih, nah itu bisa diputar ya. Kalau maunya dari arah sini juga boleh, tapi bisa mengontrol dengan menggunakan alat yang ada di sini, ada namanya rotate, dan arahkan tarik berdasarkan sumbu yang warna biru.
diputar gini ya. Nah itu dia, lalu kemudian saya tekan S, dikecilkan lagi. Oke, extrude kembali ke atas, kemudian nanti dikecilkan kembali dan boleh diputar seperti ini ya. Oke, setelah itu baru extrude lagi kira-kira begini, kemudian saya kecilkan ya, kecil ya, kira-kira begini ya. Oke, nanti boleh dinaikkan sedikit kira-kira begini. Nah ini tergantung kebutuhan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau diputar, tinggal diputar seperti biasa saja. Oke, kayak gitu. Nanti setelah sampai di sini baru saya ke object mode, dan kalau dilihat dari atas seperti ini hasilnya. Sebenarnya improvisasi aja ya, sesuai dengan selera ya. Ini saya kepengen bikin krim gitu ya, krimnya segi 5 gitu ya. Kemudian teman boleh ke modify. Nah di modify ini teman-teman boleh ke modifier, lalu pilihnya add modifier menggunakan subdivision surface. Nah kita kasih nilai kira-kira 1 aja dulu, lalu saya klik kanan, pilihnya set smooth, kurang begitu ya. Aktifkan dulu, klik kanan set smooth. Nah kalau terasa kurang bagus, teman boleh menambahkan jumlah level viewportnya. Itu dia, kira-kira gini. Ini ceritanya krimnya seperti ini. Nah setelah sampai di sini, teman-teman boleh mencoba untuk mengaktifkan circle-nya. Kemudian teman-teman boleh dicoba naik ke atas. Oke, dikecilkan lagi seperti ini. Dan saya ingin mencoba untuk membuat keliling, sedikit keliling ya di pinggirnya. Tapi saya ngeliat dari atas. Oke, saya tempatkan kira-kira di sini. Tidak perlu harus di sini, tapi nanti bisa dikecilkan ya. Misalkan saya kemarin ada di sini. Jadi sumbu putar ini nanti berpatokan pada si kursor yang ada di sini, teman-teman ya. Perhatikan, jadi itu patokannya seperti itu. Lalu kita coba ke edit mode. Ini karena objeknya dari 3 dimensi, lambangnya segitiga nih, artinya mesh. Kalau dia 2 dimensi dibentuknya kayak hearts ya, bentuknya heart, beda. Dia kayak melengkung ya, kurang lebih ya. Oh ini segitiga nih, artinya polanya dia udah mesh, jadi kasih gitu. Lalu kita ke edit mode. Kemudian di edit mode ini teman bisa menggunakan namanya spin. Nah klik aja spin. Jadi ketika kepengen aktifkan spin, teman-teman tekan A dulu ya, artinya diseleksi semua, lalu saya tekan spin. Nanti dia ada alat untuk indikator untuk seperti ini. Ini boleh diputar sesuai kebutuhan, kira-kira mau berapa banyak yang diinginkan, dan teman boleh klik di bagian spinnya. Dan kepengen saya putar 360 kurang lebih ya. Dan ini jumlah step ini jumlah dari elemen yang kita ingin butuhkan, apakah mau banyak atau dikit, misalkan seperti ini ya. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah pas atau enggak, dan teman boleh mencoba untuk tekan A secara keseluruhan. Nanti kalau mau dikecilkan, saran saya teman-teman bisa menggunakan individu origin. Kalau median ini, nanti kalau saya tekan S, dia besar begitu tuh, ke satu titik yang ada di tengah sini nih sumbunya. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang namanya individu origin, nanti dia pengecilannya berdasarkan posisi letak dari si objeknya itu sendiri. Oke, saya maunya lebih kecil kayak gini. Kemudian di object mode simple ya, gampang, itu simple seperti itu. Terus kemudian kalau memang kurang ini dinaikin boleh, atau ribuan juga boleh, silakan ya. Oke, selanjutnya mungkin seperti ini paling gampang. Kemudian saya mencoba untuk bikin di pinggirannya ya, kayak seperti modelnya kayak ya mungkin agak sedikit melengkung. Ini pakai apa? Sama, menggunakan pakai star juga. Caranya adalah saya mencoba untuk saya sembunyikan kembali, oke, untuk si like-nya dan starnya, dan saya kembali ke add mesh extra simple star, dan saat ini saya rubah jumlahnya menjadi 12. Oke, seperti itu. Terus kemudian teman tinggal dicoba untuk diputar ke arah yang hijau, yaitu ke sumbu Y ya. Klik di sini sedikit putar aja, lalu ketik 90. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti boleh ke edit mode, dan kita menseleksi untuk bagian sisi tertentu yang sebelah sini, atau teman boleh menggunakan yang namanya scale. Di sini juga boleh, tinggal tarik begini juga bisa, itu nggak masalah ya. Jadi saya pengen bikin polanya sedikit melengkung. Dari sini teman-teman juga bisa menambahkan yang namanya loop ya. Oh, saya maunya misalkan di sini ya, di sini diaktifkan. Ini boleh dibesarin teman-teman ya, boleh dibesarin. Tapi sebelum saya besarkan, saya ingin mencoba untuk bagian yang bawah ini dipipihkan ya, dengan cara ke sumbu X view-nya, kemudian kita ke X-ray, dan teman-teman boleh seleksi bagian yang bagian ini, bawah ini aja nih. Lalu saya klik kanan, pilihnya namanya loop tools, pilihnya flatten. Jadi kalau terkadang flatten ini nggak tampil ya teman-teman. Kalau nggak tampil, hasilnya sih kayak gini.
Jadi kayak digabung gitu ya, kayak digepengin sebenarnya kayak gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman tidak ada, teman-teman juga boleh melakukan menggunakan skala dari sumbu sini ya, boleh ditarik ke arah yang biru bawah, lalu tekan 0. Itu sama aja. Jadi diratain doang gitu ya. Oke. Setelah sampai situ, teman-teman tinggal mencoba untuk kembali ke sini ke edit mode. Saya kembalikan posisinya, kemudian dari sini teman-teman boleh mencoba untuk menambahkan loop ya untuk pinggirannya, simple. Dan itu dia, kalau misalkan mau diperbesar juga boleh, saya tekan S agak besar kayak gini boleh, mungkin agak digeser ke atas sedikit ya, agak kelihatan rata gitu ya. Oke, setelah sampai sini boleh ditambahkan juga di bagian sini 1, 2, itu juga boleh, silakan. Setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk melakukan proses penambahan pada bagian ini. Kalau saya aktifkan wireframe-nya ya, jadi kayak gini hasilnya. Nah, wireframe saya aktifkan. Jadi kalau saya ke modify lalu saya menggunakan subdivision surface, jadinya seperti ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Nanti dari sini teman-teman boleh ke edit mode kembali, dan teman-teman boleh mencoba untuk menseleksi bagian ini dia, yaitu bagian depan. Oke, dan mungkin sebelah sini saya tekan shift bagian sini di blok ya. Dan setelah sampai di sini, teman boleh mencoba untuk mengecilkan, mungkin seperti ini. Nah, itu dia. Oke, kemudian boleh dibesarin, agak dilebarin ke sana. Cukup kali ya segini ya, biarkan saja. Tapi kalau teman-teman ingin menarik secara manual, itu boleh ya, silakan ya. Oke, kira-kira begini. Kalau tengahnya terlalu, mungkin ini saya tambahkan 2 dulu, lalu saya coba klik kanan, pilihnya saya object mode dulu ya. Subject mode, saya klik kanan, pilihnya set mode. Nah, itu dia. Jadinya kayak gitu ya. Ini teman-teman misalkan kalau kurang panjang boleh dimodifikasi ya, itu bebas ya. Bisa menggunakan di blok begini juga boleh. Tinggal ditarik secara manual kayak gini. Mungkin ya, ini juga sama. Oke, dan nanti mungkin yang ini pakai extract lebih aman. Nah, itu jadi bisa dimodifikasi apa seperti ini. Oke, atau seperti ini, itu boleh. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi saya kepengen nanti rencana ini agak rata. Kalau dari samping dia ratanya seperti ini. Nah, itu dia. Ini juga sama gitu ya. Oke, ini agak naik sedikit deh. Nah, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu, hanya modelnya simple. Ini bebas ya, teman-teman tidak harus ngikutin saya, tapi ini saya ingin buat seperti ini modelnya. Terus kemudian sebentar, saya coba edit lagi. Mungkin ini agak sedikit pakai extract. Ini saya seleksi di sini. Mungkin sedikit saya putar kali ya. Saya putar kayak gini. Nah, gitu ya. Oke, ini agak sedikit ke bawah. Oke, ini kalau misalkan mau dikecilin lagi juga boleh. Kecil lagi gitu ya, tapi agak bawah. Juga boleh. Pakai extract lagi sama. Ini kalau mau diputar agak sedikit miring ceritanya. Boleh dikecilkan lagi, itu juga boleh. Kira-kira demikian posisinya ya. Ini bebas ya teman-teman, modelnya seperti apa. Jadi setelah sampai di sini, teman-teman boleh mencoba untuk menghidupkan lagi untuk yang startnya. Dan ini saya coba untuk perkecil, saya tekan S, saya kecilkan, dan saya tempatkan di atas ya, di atas seperti ini. Taruh di pinggir ya, kurang lebih gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian ini mungkin untuk si wireframe saya matikan supaya tidak mengganggu, dan saya atur posisinya ada di sini, kira-kira demikian posisinya. Dan kembali lagi ke bagian atas dari front. Oke, saya akan naikkan seperti ini kurang lebih. Iya, kira-kira gitu ya teman-teman. Ini kalau misalkan ini mau diputar agak seperti ini juga boleh. Nah, ceritanya gitulah ya. Ceritanya tuh. Nah, oke, seperti ini kurang lebih ya, kurang lebih. Ini bebas sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Kira-kira demikian lah ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, sekali lagi kita dari atas ngeliatnya, dan tetap sumbunya ada di tengah seperti ini ya. Ini untuk kursornya sebagai acuan putarnya, dan teman-teman boleh nanti kalau memang kurang besar boleh besarin kayak gini. Kalau merasa kurang besar nih gitu ya, agak besarin dikit boleh ya, gitu ya. Baru saya ke arah sumbu Z, kita ke edit mode dan tekan A untuk seleksi semua, baru saya ke pakai spin, dan teman tinggal diputar seperti tadi. Kira-kira maunya 360 ya, 360. Oke,
dan jadinya kayak gini, dan kita lihat kira-kira apakah sudah pas. Nah itu dia, kurang lebih ya, simple. Nanti kalau memang kebanyakan jumlahnya boleh dikurangin. Nah, dikurangin lagi kira-kira gini nih Pak, ini lebih enak gini. Oke, misalkan segini 19 lah gitu ya, atau 18 kira-kira gitu ya. Oke, kalau memang terlalu besar menurut kalian boleh tekan A, nanti baru kita mencoba untuk diskala, tapi sekali lagi menggunakan individu origin, jadi bisa dikecilin kayak gini gitu ya, itu kurang lebih. Oke, ceritanya seperti itu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk diduplicate, tapi kalau merasa misalkan oh ternyata yang pertama lebih bagus gitu ya, seperti ini, itu terserah kalian ya. Jadi tinggal diatur sesuai kebutuhan gitu ya. Sip. Kalau sudah di object mode, kalau teman-teman kepengen dikecilkan tidak per bagian ini ya, jadi bisa langsung ke kemari ya, tapi pakainya median paint, lalu saya tekan skala S. Nah itu ya. Oke, terus kemudian nanti boleh diatur lagi posisinya ada di mana, kira-kira baiknya seperti itu ya, tinggal kita atur sesuai kebutuhan, kira-kira demikian. Nah kira-kira gitu. Nah setelah sampai di sini nanti tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan ya, apakah mau ke sini. Kalau misalkan sumbunya mau agak di tengah, teman boleh ke objek, pilihnya set origin to geometry, jadi di tengah-tengah gitu ya. Nanti setelah sampai di sini nanti kita bisa ngatur pasnya di sini supaya ke objeknya kurang lebih ya. Oke, jadi kalau saya geser ke kanan supaya pindah kemari ke tengah, saya shift S, pilihnya kita bisa ke selection to cursor. Nah itu dia. Oke, tinggal naikin ke atas kira-kira posisi di sini kalau memang mau kelihatan seperti itu ya. Dan ini kalau kita perhatikan ini agak overlap ya, mungkin boleh naikin dikit kayak gini lah kira-kira ya, cukup kali ya. Tapi kalau kurang besar tekan S lagi. Nah cukup ya. Nah setelah itu baru teman-teman boleh dicoba diduplikat ya, paling gampang gitu, duplikat aja, shift D, enter, boleh digeser di bagian bawah, taruh di sini kalau memang maunya ditaruh di bagian bawah, misalkan di sini contohnya. Tapi kelihatannya sedikit kayak gini ya. Kalau memang mau dibuat lebih besar lagi boleh tekan S, besarin, keluar, agak keluar. Nah kalau mau lebih besar lagi ya. Oke, cerita gitu dah. Oke, ditambahkan lagi, di shift D lagi di bagian tengah, kira-kira di sini. Nah itu dia, simple, sederhana ya. Udah jadi ya. Nah sekarang jadi kita bisa naruh di sini dan sebagainya, itu tergantung kebutuhan model-model kita. Nah teman-teman nanti kalau misalkan tengah-tengahnya mau dibikin ada seperti mungkin ada tulisan, tinggal tambahkan saja ya secara manual gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman kita mencoba lagi, misalkan tambahkan satu bentuk ya, mungkin kayak line dan sebagainya. Itu paling gampang kita bisa ngelihat dari sini depan. Saya bisa tempatkan di bagian depan ya. Saya ulangi, oke. Saya ulangi kembali, jadi saya bisa menggunakan namanya curve. Terus kemudian saya coba untuk menggunakan, saya pakai yang 2 dimensi aja dulu ya. Saya pakai yang namanya pad. Oke, dan pad ini jatuhnya ada di sini karena ngikutin koordinat si kursornya. Nah saat ini saya coba untuk digeser ke depan ya, saya geser ke depan ke sini kurang lebih ya, lalu saya tempatkan di atas. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, saya coba untuk proses yang namanya untuk mengedit bagian depan. Jadi saya menggunakan edit mode dan saya turunkan, mungkin skala saya kecilin dulu ya, kira-kira segini ya. Oke, saya kecilkan langsung aja, ada 4. Terus kemudian nanti titik-titik depan ini saya coba untuk seleksi ke bagian bawah seperti ini contohnya. Terus kemudian yang 2 ini saya dekatkan ke sini, kira-kira gitu ya. Terus kemudian setelah sampai di sini saya coba tambahkan menggunakan yang namanya round. Ini saya coba untuk tambahkan, ini boleh dihidupkan di yang lebih tebal, dan saya mencoba untuk fill capnya saya aktifkan dulu. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini sempat gagal, sebenarnya gagalnya di sini teman-teman. Jadi ketika kita tarik kan hasilnya kayak gini nih. Ini nggak usah khawatir ya, biarkan saja jumlahnya berapa, kita tinggal butuhkan saja. Dan ketika kita ke spin, ini kan ada use duplicate-nya dicentang dulu.
jadi tidak kena semua. Jadi saya centang dulu, nanti baru saya coba untuk jumlahnya untuk 360 ya. Oke, kemudian ini jumlahnya tergantung kita yang inginkan seperti apa. Nah kayak gini ya, kira-kira sebanyak apa. Dan kalau memang sudah suka modelnya, nanti boleh diaktifkan semua yang kayak gini. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa oh kurang pas atau bagaimana gitu ya, teman tinggal dicoba untuk ditekan A, itu seleksi semua, dan teman boleh mencoba untuk mengecilkan sekali lagi menggunakan yang namanya individu origin. Jadi bisa dikecilkan secara bagian, itu dia kurang begitu ya. Oke, jadi cara kerjanya seperti itu ya kurang lebih. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan beberapa elemen di bagian atas, oke, ini karena saya pakai cap, jadi capnya potong terpisah ya, karena bawaan dari si meshnya itu tadi terpisah. Nah ya kurang lebih gitu ya. Oke, jadi solusinya seperti itu teman-teman, jadi nggak usah khawatir, biarkan saja. Nanti boleh setelah sampai di sini nanti teman boleh dikecilkan kembali. Saya menggunakan edit mode, saya kecilkan kembali, kira-kira mungkin lebih kecil lagi kayak gini kira-kira ya. Terus kemudian teman-teman boleh mencoba untuk nanti cap ini boleh dihilangkan atasnya kalau memang tidak digunakan ya. Saya kemarin atasnya tidak saya gunakan, jadi saya dari samping mungkin saya menggunakan extray, saya coba untuk blok ke bagian atas saja, kemudian saya coba delete, pilih vertex, dan saat ini saya tekan A kembali. Terus kemudian teman-teman boleh matikan di extray-nya, dan teman boleh mengecilkan bisa menggunakan median point, saya tekan skala dan lebih kecil lagi gitu ya. Nah saya maunya ada seperti ini kurang lebih ya, simple. Nah itu tergantung kalian ya, modifikasi seperti apa ya, tergantung kebutuhan. Oke, simple seperti ini jadinya, ceritanya begitu. Nah gitu ya. Ini sebenarnya modifikasi bebas teman-teman, modelnya sesuai kebutuhan. Nah ini kalau sudah tinggal di shift D, tinggal diklik enter dan digeser ke bagian oke ya, ada ke bagian bawah ya, duplikat kayak di sini. Oke, simple sederhana. Dan teman-teman setelah sampai di sini, nanti kalau teman tengahnya mau ditambahkan lagi dengan model yang berbeda, misalkan saya kepengen agak berbeda lagi, bisa menggunakan tambahkan ini ya, silahkan. Lalu saya kepengen edit mode, pilih salah satu aja yang ada di sini, lalu saya tekan L, lalu shift D, enter P ya, selection, jadi terpisah sendiri. Oke, dan ini setelah terpisah teman-teman boleh tarik ke bagian tengah di sini. Terus kemudian teman boleh mencoba untuk menambahkan, mungkin agak besaran ya kali ya. Oke, sumbunya saya pindahkan dulu dengan cara ke objek, set go origin to geometry ke tengah, lalu saya besarkan kayak gini. Mungkin ada 4 atau 3 ya dari atas, kurang lebih kayak gini. Oke, 1 mungkin shift D, iya, nah kira-kira begitu ya. Simple. Oke, seperti itu. Baru saya coba untuk ke add mesh, pilihnya plan untuk lantainya. Oke, saya besarin aja langsung kebutuhan, dan saya mencoba untuk membuat ini ya, membuat apa namanya, sedikit ada lighting dan pencahayaan seperti apa, simple aja, nggak usah pusing-pusing. Kita ke edit mode, pilihnya bagian permukaan bak belakang, kemudian saya tekan E ya, kemudian saya tekan Z, terus saya geser ke atas. Nah itu dia. Kemudian sedikit saya tambahkan, saya pakai yang ini, kemudian saya menggunakan bevel seperti biasa. Kemudian saya coba tambahkan jumlah segmennya biar agak melengkung, simple sederhana. Dan saat ini saya kontrol untuk saya tekan menggunakan kamera sudut pandangnya, dan kameranya saya coba tekan N, saya klik view, dan saya lihat posisi seperti ini. Saya berharap seperti ini posisinya, iya. Oke, simple aja. Terus kemudian saya tekan N kembali, dan kita lihat dari dekat, dan saya coba untuk render seperti biasa. Nih lightingnya ternyata di sini. Saya coba untuk rubah atur dari view-nya, saya bikin 2 permukaan view, bukan 2 tampilan, bukan permukaan. Dan saya mencoba untuk mengontrol lightingnya agak sedikit maju ke depan, jadi agak seperti ini posisinya, iya.
ini kali ya. Nah, oke, ya seperti itu. Ya, setelah sampai di sini saya coba untuk menggunakan render, yaitu saya menggunakan yang namanya cycles. Kemudian saya mencoba untuk rendernya. Kalau teman mau cepat bisa menggunakan 20 saja. Ini juga 20. Ini biarkan saja. Yang penting ini GPU komputernya diaktifkan supaya lebih cepat prosesnya. Nah, setelah sampai di sini teman boleh menggunakan lightingnya menggunakan environment texture. Kemudian saya klik di sini, cari di bawaan dari standarnya si Blender. Biasanya kalau di Blender standarnya itu ada, ini saya pakai banyak versi, di 4.2 dan di Studio Like ya, data file Studio Like, dan di Word. Ini udah ada semua, ketika kita install dia pasti ada. Dan saya menggunakan yang City mungkin ya, dan kita lihat hasilnya seperti ini kalau dari atas. Dan saya mencoba untuk bermain tekstur teman-teman ya. Untuk bermain tekstur teman-teman, mungkin saat ini saya menggunakan ini aja biar tidak terlalu berat. Saya menggunakan mungkin warna putih, dan yang atas krem, ini mungkin agak sedikit krem. Saya pakai material biasa, saya pakai sedikit warna yang kayak gini. Terus kemudian ini mungkin agak sedikit warna pink juga boleh, agak sedikit seperti ini. Ya. Terus kemudian yang lain juga sama. Kalau mau diwarnain sama juga boleh. Ini juga mungkin ini sedikit warnanya lebih ke ungu. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Ini juga boleh menggunakan sedikit pink, pinknya lebih kuat kayak gini ya kira-kira. Ini juga sama, menggunakan yang kira-kira begitu ya. Dan ini yang atas bisa kita menggunakan coklat, itu boleh, atau warna merah, itu terserah kita ya, saya kebutuhan. Misalkan kayak gini. Sip. Dan yang tengahnya mungkin sedikit warna-warni ya, ada warna ungu gitu ya. Mungkin di sini ada warna merah ya. Dan ini mungkin agak sedikit krem, kuning krem. Gini aja kira-kira. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba ke render lagi ke sini untuk dipastikan. Nah, hasilnya seperti ini. Simple, sangat sederhana. Ini menggunakan lighting yang standar saja, dan untuk backgroundnya mungkin lantainya saya kasih agak sedikit kayak gini. Mungkin saya tambahkan metalik biar lebih hidup, dan rocknya saya hidupin lagi. Ya, jadi deh. Warnanya mungkin ini agak lebih ke merah banget ya kalau kita perhatikan. Kayak gini, lebih hidup. Nah. Warnanya seperti ini teman-teman. Ini juga sama, kurang lebih kuat ya, kurang kuat aja. Simple, sederhana. Jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, jadi di bagian hasil outputnya ini belum di render ya, masih dalam preview. Jadi hasilnya akan seperti ini, kurang lebih simple dan sederhana. Teman-teman bisa mencoba step by step, silahkan. Kalau masih kurang bingung silahkan komentar dan kasih saran, atau misalkan ada masukan lainnya. Mungkin cara desain saya salah. Saya bukan pembuat kue, tapi saya mencoba untuk menciptakan ya, bagaimana ketika kita membuat kue dengan menggunakan 3D Blender. Teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya, Stepiko ya. Sekian, terima kasih.